Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniasa Fitri, guru mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi dari SMP Negeri 5 1 Atap Pelampang. Yuk ikuti terus kegiatan saya dalam merancang dan menerapkan inovasi pembelajaran di kelas. Inovasi pembelajaran ini saya buat berdasarkan masalah-masalah yang sering saya hadapi di kelas. Permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian memotivasi saya untuk terus belajar dan mencari solusi, agar siswa saya dapat memperoleh pendidikan yang terbaik, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi sosok pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah langkah-langkah yang saya lakukan dalam membuat inovasi pembelajaran. Yang pertama adalah mencari tahu kendala apa saja yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian, kendala-kendala yang mereka hadapi saya petakan, sehingga saya dapatkan solusi. Pengembangan media pembelajaran Siskom berbasis multimedia pembelajaran interaktif untuk pembelajaran berdiferensiasi. Siskom adalah akronim dari kata sistem komputer, yang merupakan multimedia pembelajaran interaktif berbasis website, di mana guru dapat membuatnya secara mandiri dan menyesuaikannya dengan kebutuhan siswa. Siskom dapat dimodifikasi dan diintegrasikan dengan berbagai aktivitas belajar. Selain itu, Siskom juga dapat dimanfaatkan oleh peserta didik sebagai alternatif sumber belajar digital untuk pembelajaran mandiri di rumah. Ini adalah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk proses produksi Siskom. Siskom ini saya buat menggunakan Canva for Education yang kemudian saya integrasikan dengan beberapa website pendidikan lain. Ayo ikuti kegiatan saya dalam menerapkan inovasi pembelajaran yang sudah saya buat di kelas. Kegiatan pendahuluan dilakukan seperti biasa. Kemudian guru akan memberikan materi pengantar mengenai sistem komputer dan cara penggunaan media pembelajaran Siskom kepada siswa. Setelah itu, siswa akan diberikan waktu untuk melakukan pembelajaran secara mandiri dengan menggunakan media pembelajaran Siskom. Pada Siskom ini sendiri, terdapat 3 bentuk materi pembelajaran. Yang pertama, menu uraian materi, berisi gambar dan tulisan untuk menunjang anak-anak dengan gaya belajar visual. Yang kedua, menu video untuk anak-anak dengan gaya belajar audio visual. Yang ketiga, menu permainan untuk anak-anak dengan gaya belajar kinestetik. Selain itu, Siskom juga saya lengkapi dengan menu audio yang dapat dibisukan maupun dibunyikan. Meskipun saya sudah melakukan tes gaya belajar pada siswa, pada akhirnya saya memberikan kesempatan pada siswa untuk memilih sendiri bentuk materi yang ingin mereka pelajari. MPI saya buat selengkap mungkin, sehingga mereka tidak perlu lagi membuka aplikasi lain dalam proses pembelajaran. Hal ini saya lakukan untuk memastikan peserta didik belajar dengan fokus tanpa terdistraksi untuk melakukan kegiatan di luar pembelajaran. Setelah belajar secara individu, siswa kemudian diarahkan untuk belajar secara berkelompok. Siswa ditugaskan untuk mencari informasi mengenai nama-nama dan fungsi dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Saya mengajarkan siswa saya untuk memanfaatkan fitur Google Lens dalam pembelajaran, di mana mereka hanya perlu memfoto gambar perangkat dan Google akan langsung menampilkan informasi yang terkait. Tugas saya sebagai guru adalah mengajarkan mereka untuk lebih kritis dalam memilah informasi. Setelah siswa membuat infografis secara manual, siswa dapat mengumpulkan tugas dalam bentuk fisik kepada guru dan mengupload dalam bentuk gambar ke dalam menu tugas pada Siskom, yang kemudian dapat dijadikan arsip tugas digital oleh guru. Untuk materi perangkat lunak komputer, kegiatan kelompok dilakukan dalam bentuk game turnamen di mana siswa akan bekerja sama menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat. Kegiatan ini melatih kekompakan siswa, karena ketika ada salah satu anggota
yang tidak dilibatkan akan membuat nilai mereka berkurang dan tim mereka akan lebih mudah dikalahkan. Setelah itu, siswa diberikan penguatan kembali oleh guru. Saya menanyakan ilmu baru apa saja yang mereka dapatkan dalam proses pembelajaran. Ada beberapa peserta didik saya yang mampu mengenal nama-nama perangkat keras komputer dengan cara belajar melalui menu permainan. Meskipun mereka tidak membaca ataupun menonton video, mereka mampu membedakan nama-nama perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Menu latihan pada Siskom berisi kumpulan soal-soal yang dapat digunakan untuk mengukur pemahaman siswa. Sebelum pembelajaran ditutup, jangan lupa untuk mengisi link refleksi. Nah, itu tadi kegiatan saya di kelas. MPI yang saya buat kemudian saya upload di PMM pada fitur bukti karya bahan ajar, agar guru-guru lain yang tertarik dapat menggunakannya juga. Inovasi ini kemudian saya bagikan secara luring di SDN Teluk Santong dan SMPN 5 Satu Atap Lampang, dan secara daring melalui komunitas belajar Sahabat Teknologi NTB di PMN. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran Siskom. Kesimpulan yang dapat diambil dari inovasi pembelajaran. Sekian dari saya. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu guru dalam merancang dan menerapkan media pembelajaran yang inovatif, kreatif, menantang, dan menyenangkan bagi siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.